Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai itikat baik dalam menempuh mediasi. Dalam hal ini, kita berbicara mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Maka kita mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Jadi ketika nanti kawan-kawan menyelesaikan perkara, dalam hal kawan-kawan sebagai salah satu pihak, misalkan, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat. Nah, dalam penyelesaian perkara tersebut akan dilakukan proses mediasi. Nah, dalam proses mediasi ini, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1, kawan-kawan harus beritikat baik. Di pasal 7 ayat 1 itu dinyatakan bahwa para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib mengikuti mediasi dengan itikat baik. Jadi wajib menempuh mediasi dengan itikat baik. Karena ketika dinyatakan tidak beritikat baik oleh mediator yang membantu jalannya mediasi nanti, ini kawan-kawan akan ada akibat hukumnya. Jadi ketika kawan-kawan sebagai pihak penggugat dalam perkara tersebut, kemudian kawan-kawan tidak beritikat baik dalam proses mediasi, dalam menempuh mediasi, kemudian kawan-kawan dinyatakan tidak beritikat baik oleh mediator, maka dampak hukumnya ketika kawan-kawan sebagai penggugat ini bisa dilihat di pasal 22 Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nah, kemudian ketika kawan-kawan sebagai pihak tergugat, kemudian kawan-kawan dinyatakan tidak beritikat baik oleh mediator yang membantu jalannya perkara, maka akibat hukumnya ini bisa kawan-kawan lihat di pasal 23 Perma tersebut. Nah, kemudian ada pertanyaan dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan bagaimana salah satu pihak ataupun para pihak dan atau kuasa hukumnya itu dinyatakan tidak beritikat baik oleh mediator. Nah, ini kita mengacu kepada pasal 7 ayat 2 Perma tersebut, di mana dalam pasal 7 ayat 2 tersebut dinyatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak dan atau kuasa hukumnya dinyatakan tidak beritikat baik dalam menempuh mediasi oleh mediator dalam hal keadaan yang pertama, tidak hadir dalam mediasi meskipun telah dipanggil 2 kali secara patut tanpa alasan yang sah. Ini diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf A. Kemudian keadaan yang selanjutnya, dalam hal ketika dalam proses mediasi pertama dia hadir, pertemuan pertama dia hadir, kemudian dalam pertemuan berikutnya dia tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali dan tanpa alasan yang sah. Ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah. Ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf B. Kemudian selanjutnya dalam keadaan dia mengganggu jalannya jadwal mediasi. Jadi dalam hal nanti dalam proses mediasi akan ditentukan jadwal mediasi. Nah, kemudian dia tidak hadir berulang-ulang sesuai dengan jadwal tadi, tidak hadir berulang-ulang tanpa alasan yang sah sehingga mengganggu jalannya mediasi. Maka mediator ini dapat menyatakan bahwa pihak tersebut tidak beritikat baik, baik pihak penggugat ataupun pihak tergugat ataupun para pihak ini dapat dinyatakan tidak beritikat baik oleh mediator ketika dia berulang-ulang tidak hadir kemudian mengganggu jadwal mediasi yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, maka dia dapat dinyatakan tidak beritikat baik. Ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf C. Kemudian keadaan yang selanjutnya adalah ketika dia hadir dalam mediasi namun dia tidak mengajukan resume perkara dan atau dia tidak menanggapi resume perkara dari pihak lain. Jadi dia datang, hadir, namun kehadirannya tersebut dia tidak mengajukan resume perkara dan atau dia tidak menanggapi resume perkara yang diajukan oleh pihak lain. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf D. Nah, kemudian keadaan yang terakhir, mediator dapat menyatakan pihak tersebut tidak beritikat baik ketika tidak menandatangani kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak tanpa alasan yang sah. Jadi kawan-kawan, itu keadaan-keadaan di mana mediator dapat menyatakan para pihak ataupun salah satu pihak dinyatakan tidak beritikat baik sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 di huruf A, B, C, D dan huruf E dalam pasal tersebut. Nah, demikian kawan-kawan yang dapat disampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita tetap diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.